itu aku sebenarnya nggak ngerasa nyaman aku nge-beatbox itu, tapi temanku bilang, "Bro, itu bagus banget, lo harus pertahanin." Kan bunyinya tadinya tapi bisa jadi dia punya penyakit paru-paru, tapi dia bisa sembuh dari penyakitnya dengan dia nge-beatbox doang di rumah sakit. Itu eksternalnya atau tetap dari Ya dari sendiri? mulut lah. Oh, itu ada bagiannya itu Ya, musik mana namanya. ada alat musik nih. Maksudnya Hai semuanya, welcome to K-Pods bersama dengan Adi Kerang di sini. Sumpah, ini keren banget timnya guys, gokil. Ada penontonnya loh. Ada penonton kita sekarang. Tepuk tangan dulu penonton. Gokil, ini baru mulai loh. Halo Kak. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau kita sih udah tahu ya. Cuman untuk orang-orang yang belum tahu siapa Adi Kerang ini, kita lihat dulu ini ya. Biar kayak TV. Aduh. Wis. Jangan bilang wes Kak, anjir. Terus apa dong? Wow, iya, wow aja deh. Itu beneran megang Florida dada loh. Beatbox Festival. Iya. Ini pertama kali buka ya, ini videonya, Iya. bener kan? Florida Beatbox 2025 nih ya. Ulang lagi. Sumpah Kak, nonton Kenapa, video kenapa? sendiri tuh kayak cringe banget anjir. Emang pas bikin enggak? Ya, woi, ini ya for your information ya temen-temen ya. Nih, saya kasih tahu ya. Guys, maaf ya, ini watak saya begini guys, soalnya, guys. Mohon maaf guys. Jadi itu tuh video announcement itu Kak. Nah. Itu tuh biasanya apa namanya kalau misalnya kompetisi kayak gitu tuh kalau lolos itu biasanya dikabarin sebelumnya. Kayak Oke, di email oke. dulu gitu loh sama pihak Iya, acaranya. iya, Ini tidak soalnya. Oke, jadi dilihat dari mana berarti? Itu. Jadi ini Website gitu berarti lu bukan buka di website? YouTube. Oh, dari YouTube-nya Swiss Beatbox oke, adalah oke, pokoknya oke. panutannya dunia beatbox dan Iya. video itu tayang kayak tayang perdana gitu loh. Jadi ada hitung mundurnya gitu loh. Iya, Nah, itu gue iya. nonton tayang perdananya itu. Sambil ngevideo lah itu. Awalnya, itu bener-bener udahlah rekam aja saya, nggak apa-apa lah coba. Tapi kayak aduh, nggak lolos tapi gimana gitu loh, kayak nggak percaya diri aja gitu loh, karena Kak buset itu yang lolos itu Iya, ya, iya. itu yang masuk Liga Dunia loh. Oh. Jadi gini ya temen-temen ya, saya kasih tahu ya. Ya. Jadi listnya ini itu tuh posisi 8 kan tadi adalah pokoknya orang Ya, ya. Belgium, ada dari Ada berapa posisi by the way ini? 8, totalnya Oh, 8 yang masuk. Oke. Nomor 8, saya berharap banget lolos tuh 8 apa 7 gitu kan. Saya berharap banget di situ kan, karena ratusan peserta Kak soalnya Iya, dari iya. seluruh dunia kan, Iya. cuma diambil 8. Oke. Aku berharapnya di posisi 8, 7, 6, mentok-mentoknya banget nih 5. Itu udah bersyukur banget tuh masuk nomor 5 kan. 8 keluar namanya si apa? Adalah Ya, tadi lah beatboxer yang kita lihat Belgium, ya. terus dari UK, yang ke-6-nya dari USA. Yang nomor 5-nya ini remix dari South Africa, dia juara 3 Liga Dunia tahun 2024. Oke. Nah, ini posisi 5 aja yang juara 3 Liga Dunia kan. Nggak mungkin Adi Kerang lewatin orang Liga Dunia itu loh. Kayak nggak mungkin ini, nggak Nggak mungkin percaya ya gitu loh. awalnya, Terus masuklah ke posisi 4 ada Black Roll dari Italia. Itu dia juga represent negaranya dia ke Liga Dunia tahun 2024. Udah ini nggak mungkin, udah sayang. Nomor 3, 2 dan 1 tuh nggak mungkin Adi Kerang di sini karena saya belum pernah dapat posisi 3, 2, 1 tuh belum pernah. Iya, iya. Posisi 3 keluarlah dari Kolombia namanya Exalos kan. Itu beatboxer ngeri banget juga sih. Udah tuh, itu udah semua keluar, udah apa namanya, nggak mungkin banget nih saya masuk di posisi 2 atau sama posisi 1 satu. tuh mustahil banget karena kan ya di bawah-bawahnya kan udah orang-orang biasa masuk Liga Dunia kan. Masuklah itu nama Adi Kerang itu kan. Ya. Itu sebelum masuk apa namanya, nama Adi Kerang itu kan saya kan ada ngomong kan sama istri saya. Saya minta maaf ya, kayaknya Oh, aku iya, iya, nggak lolos tadi. karena di situ aku mikir kayak
oh berarti gue di posisi 9 atau posisi 10 gitu loh. Karena ngerasa kayak ini udah nggak mungkin banget di nomor 2 atau nomor 1. Tapi alhamdulillah Allah ngasih kesempatan ke saya kan di posisi 2 itu. Mantap. Itulah alhamdulillah banget. Woi, guys, ini nggak boleh sedih. Tapi aku penasaran. Berarti dari urutan 8 sampai 1 itu yang paling baik berarti yang 1 gitu ya? Yang Kan ada paling- yang biasanya acak aja yang penting masuk. Ini kan akan diperlombakan lagi kan? Ini nanti. akan diperlombakan lagi. Tapi berarti 1 sampai 8 itu berdasarkan kualitas ya? Bukan Berdasarkan random. kualitas. Jadi kan itu kan ada bagian poinnya tuh. Tadi kan kalau misalnya videonya dilanjut lagi Oh, ada iya, di ada- bagian iya. selanjutnya tuh poin-poinnya kan urut-urutannya kan. Ada posisi ke-9 dia represent dari Prancis masuk ke Liga Dunia tapi di posisi 9, Kak. Itu tuh udah di bawah banget kan dia. Poinnya banyak banget dan sumpah masih kayak itu geter banget Kak. Aku kayak Iya. anjir ini beneran kayak anjir ini beneran. Itu nangis beneran loh. Saya ini bukan pemain sinetron ya, nangis dibuat-buat saya nggak Emang bisa loh. ada yang komen gitu? Ya ada aja. Ada yang bilang, "Bang lu udah tahu ya sebelumnya kalau misalnya lu lolos." Gimana ya. saya tahu? Biasa. Saya berharapnya saya lolos gitu loh. Iya. Tapi emang Sampai dulu lu udah. Ya gitu lah. tapi emang awalnya ikut itu tuh maksudnya berapa lama prosesnya? Proses apa nih? Pasti lo ada submit video gitu Ada nggak? submit video. Ya, Jadi dari submit- situ sampai pengumuman berapa lama? Itu submit video sampai ke pengumuman. Pokoknya submit videonya ini ceritanya tuh jadi kayak intinya ya. Hamin 1 wildcard atau submissionnya. Oke. Itu Adi baru bikin konsepnya jam 11 malam. Oke. Sama teman Adi dari Malaysia dibantu namanya Archie, shout out buat Archie. Aku dibantu sama temanku di Malaysia kan. Terus habis itu video call dikasih tahu metodenya seperti apa dan bagaimana. Akhirnya ketemu konsep itu dan aku bikinlah wildcard itu. Jadi di submission itu kan cuma 2 menit doang dan harus tampil semaksimal mungkin supaya bisa lolos. Oke. Adi itu tag videonya dari jam 12:30 malam, 12:30 pagi itu ya, sampai jam 5 subuh. Lama banget untuk 2 menit video ya? Untuk 2 menit video doang. Iya. Dan setelah sampai jam 5 subuh nggak ada yang bagus. Video yang submission saya itu video di jam 2:30 subuh. Oke. Gitu loh. Jadi Di kayak tengah-tengah. kadang nih udah ngerasa sempurna, enggak lah tapi kurang lah. Ya, Enggak lah tapi ya, kurang, ya, gitu-gitu ya, mulu ya. gitu loh, Kak. Gitu. Oke. Nah, abis submit berapa lama sampai akhirnya ada pengumumannya? Pengumumannya total H+2 minggu. Oh, H+2 minggu gitu loh. lumayan ya. Gitu. Benar-benar oke. apa ya? Bisa dibilang aku tuh nge-beatbox yang rutin itu sebenarnya aku nggak nyaman, Kak. Aku ngelakuin di drop bagian pertama itu loh. Nah, yang bunyinya begini guys, yang yang ini itu aku ngerasa nggak nyaman, Kak. Oh, Tapi itu ada di video itu. ada di video Oke, itu. oke. Itu aku sebenarnya nggak ngerasa nyaman aku nge-beatbox itu, tapi temanku bilang, "Bro, itu bagus banget, lo harus pertahanin karena orang itu pasti bakal dengernya enak banget." Balik lagi. Jadi tuh ada skill beatbox, banyak orang tuh selalu beranggapan kayak lu nge-beatbox itu terlalu menunjukkan lu tuh jago. Sebenarnya itu salah. Nah. Lebih ke lu ngebuat beatbox itu kayak pure musik yang bisa dinikmatin sama semua orang. Oke. Dari situ aku nangkap lah kayak kenapa makanya aku nggak nyaman tapi orang itu tuh nyaman banget denger ini. Jadi aku mulai paham tuh di situ. Oh, ternyata beatbox itu emang harusnya tuh yang bisa dinikmatin sama semua orang. Ya, tetap entertaining. Iya, begitu loh. Nah, ini by the way tentang teknik terus juga jenis-jenis dari beatbox mungkin nggak banyak yang tahu ya. Tapi maksudnya kayak kan tadi ada poin-poinnya. Apa emang yang jadi standarnya? Ini bagus nih, ini enggak nih. Kan kita yang tahu kan cuma kayak ciledug, cikampek gitu Ciputat, kan. ciledug, tembet-tembet, Iya kan? anjir. Nah, Oke. kalau yang benar-benar dari beatboxernya apa? Kalau yang bener, ini mungkin lebih ke spesifik bagaimana beatbox itu dinilai mungkin ya dari Ya, boleh, dari boleh, perspektif itu ya. Jadi beatbox itu dinilai dari ada 4 poin lah gitu, 4 poin aspek kayak yang pertama ada showmanship, cara Itu apa saya membangun performa saya untuk ditonton atau mungkin mengajak crowd untuk supaya berinteraksi. Oke. Terus juga ada teknik, ada musik, sama ada original. Ini kalau Teknik, dijabarin musik, semua original. ini perlu 3 hari untuk ngejelasin. Gak usah berarti. Tapi intinya ada satu poin kalau musik itu kayak lebih ke apa ya? Nada irama, terus
kunci nada tuh harus dijaga karena kan musik juga kan harus berpatok dengan kunci nada, terus temponya harus tepat. Tapi musik tuh eksternalnya atau tetap dari sendiri? Mulut lah. Oh, itu ada bagiannya itu musik mana namanya. ada alat musik nih. Maksudnya aku pikir pas lagi kan ini kan kita udah bicara di panggung. Ada musik lagi yang di nemenin. Enggak lah. Oh, jadi tetap standing doang. aja ya. Iya one dong. man standing ya. Oh, ini orang awam teman-teman saya lupa kayak ngobrol sama beatboxer anjay. Iya gitu. Kan? Iya. Saya mewakili orang-orang yang mungkin ini apa nih beatbox gitu kan. Iya sih banyak juga yang teman-teman ada yang bilang juga itu di dalamnya nelen subwoofer apa? Wih, gila. Enggak anjir. Ya udah ini indahnya ciptaan yang Maha Kuasa. Iya, kok bisa ya? Iya, karena keren. banyak yang kita bisa pelajarin di dalam alat tubuh kita gitu loh, di tenggorokan, di lidah. Ini sekarang dia lagi fokus ke mulut saya, teman-teman. Saya gimana gitu. Ya. Terus penilaiannya tadi itu kan ada tadi itu di musik kan? tuh. Ya. Ada musik, sama yang terakhir itu ada teknik. Tapi teknik itu penjabarannya banyak banget, tapi ada yang bisa jadi bahan perundingan kalau teknik itu ada nama penilaiannya bagaimana seorang beatboxer merumitkan pola iramanya. Nah, gimana jadi ada momen di mana aku ngelakuin yang tadi aku drop. Nah, ini kan harusnya kan cuma gitu doang. Tapi supaya aku bisa dapat poin teknikalnya dengan aku kasih Oh, itu bagian teknik. Ini bagian tekniknya. Jadi bagaimana si beatboxer itu merumitkan pola irama tapi masih enak didengarkan. Itu namanya teknik apa tapi? Ya teknik, ya poin teknik. Oh, teknik aja gitu ya. Aku pikir kan kayak kalau nyanyi kan bebek mungkin bisa dibilangnya gitu kan, kalau nyanyi falsetto lah ini kan apalah. Jadi ini aku tuh pakai teknik. Ini kan efek spesial aku sendiri kan. Nah, jadi ini tuh perpaduan antara falsetto sama bass yang bisa yang bisa dikeluarkan oleh manusia. Jadi ini aku punya teknik bunyinya gini dari gitu dulu. Terus digabung sama falsetto. Terus digabungin jadi satu. Gitu loh. Jadi itu bisa jadi poin teknik juga. Dan masuk lagi ke poin original. Jadi beatboxer itu dituntut untuk menjadi original karena semua musisi pun juga harus yang namanya memiliki karakter kan pasti kan. Originalitas penting ya. Musikalitas tuh penting dan originalitas tuh penting. Dan di beatboxer itu original itu lebih ke kalau seandainya lu nge-beatbox tapi lu nge-cover lagu orang gitu ya. Itu nilai originalitasnya nggak ada. Nge-cover lah. Iya. Jadi kayak Adi Kerang nih nge-cover lagunya K-pop apa gitu loh untuk kompetisi. Nilai originalitasnya nggak bakal dapet. Masuk dalam poin ya. Dan aku bikin konsep aku yang di Walkart itu, mungkin kakak atau mungkin teman-teman di rumah juga bisa cari dimanapun ada nggak yang musik nadanya seperti itu dan mengaransemennya juga seperti itu. Kita bisa lihat nggak ada di mana? Kalau mau lihat karena itu nggak, maksud gue kalau kita mau tahu yang kamu submit ke Florida Championship ini apa? Oh, itu di YouTube-ku. Oh, dari YouTube. Di YouTube saya di Kerang. Kalau di sini sekarang bisa? Di sini sekarang bisa. Atau misalnya tunjukin teknik yang kira-kira membawa ke juara 2 itu apa sih? Sampai bisa juara 2 loh. Itu tadi drop yang pertama, terus itu yang pertama. Drop yang keduanya itu banyak orang ngiranya ini ada burung samurai apa gitu di dalam mulut saya kan. Coba. Itu nih ya saya pelan-pelanin banget biar ini terpercaya kalau ini dari mulut saya teman-teman ya. Oke. Bercanda teman-teman. Bunyinya itu kalau dicepetin itu kan aku lumayan cepet kan bunyinya jadi itu si nadanya pun juga harus tetap dijaga karena kan aku bikin di drop pertama aku bikin masih nyambung semua. Jadi itulah harus tepat juga kuncinya dan nggak boleh pitchnya tuh nggak boleh kabur, nadanya nggak boleh kabur. Jadi harus tetap sama on the track di struktur nadanya gitu loh. Oke. Gitu, dan di bagian itu bisa masuk ke nilai yang namanya technicality. Merumitkan pola irama, terus juga tempo, terus juga cara ngebuild struktur di kombonya tersebut dan segala macamnya. Emang ngomong ini ribet sih kayaknya. Iya, tapi maksudnya berarti yang ngerti mungkin ya orang-orang yang memang udah belajar beatbox kali ya. Gak cuma belajar beatbox sih, sebenarnya tuh
produser musik tuh Ngerti harusnya. ngerti banget soal Tentang ini sih, beat-beat karena ini ya. karena apa ya, seharusnya beatboxer itu nyari ilmunya itu sama produser musik. Sebenarnya harusnya kayak gitu, karena kan produser musik kan nge-build musik nih, Iya, dari first bikin. build up drop, terus habis itu beres, terus cara nyusun sound desainnya atau apa segala macem, itu kan produser kan melakukan itu juga kan. Kalau beatboxer mau tahu materi bagaimana menyusun musik dengan benar, lu belajar sama produser, itu udah paling bener. Oke. Gitu. Oke. Ini menarik. Tapi kalau Pembahasannya banyak misalnya Enggak. Mau- Pembahasannya Oke, banyak banget. oke, Mas Maaf ya teman-teman kalau bahasnya banyak banget ya. Ini soalnya nggak apa-apa. Berarti kan kita ngasih tahu orang juga. Iya. Karena maksudnya orang mungkin sekedar ngeluarin apa tadi bahasanya, ngeluarin ludah doang atau Padahal apa. nggak ada teknik, dan Banyak juri-juri pentingnya. di Florida itu pun ngerti dong. sangat ya kan? ngerti, dan itu jurinya juga orang-orang yang berkompeten banget sih, karena Iya, itu ada yang iya, juara iya. dunia juga jadi juri di situ kan. Oh, tapi si Florida ini maksudnya best championship-nya kah atau memang seprestigious apa sih sampai ini pengen lebih ikut? jadi gini, di beatbox itu ada namanya kejuaraan dunia, Ya. ada liga dunia, sama juara liga. kayak apa ya, Liga Inggris lah kalau di bola kayaknya deh. Nah, si Florida Beatbox Festival ini bisa dibilang Liga Inggrisnya. Jadi kalau seandainya aku masuk juara 1, aku berhak untuk maju ke Liga Dunia. Liga Dunia tuh udah paling mentok banget karir semua beatboxer dunia gitu loh. Iya. Gitu. Itu udah bisa dibilangnya top tier-nya karir di seluruh beatboxer dunia gitu loh. Si World Championship ini berarti akan ada setelah si Florida ini nantinya ya? Itu World League bukan World Oh, Championship. World League namanya kalau ya. yang Oh, ya, kejuaraan sorry. dunia beda lagi. Oh. Ada lagi namanya Beatbox World Champions itu yang di Berlin kemarin Jerman yang ya? di Jerman. Jerman ya. Terus apa namanya, kalau yang nanti aku kalau seandainya amin ya Allah besok Amin. menang di Florida, itu aku maju ke Liga Dunia. Itu amin ya Allah. Amin. Tapi cuma satu berarti ya yang akan dinaikkan Yang akan dinaikkan cuma satu doang. Oh. Karena gini loh Kak, Liga Dunia itu beribu-ribu peserta di seluruh dunia, itu berjunjung-junjung untuk masuk ke 8 besar di Liga Dunia Di itu. liga. Dan aku masuk ke Florida itu supaya aku nggak ikut yang lawan ribuan peserta. Oh, Tapi ini fast track lah ya. Iya, ini fast bisa dibilang track. fast tracknya. Terus kayak ini tuh apa ya? Ini juga beatboxer potensial semua gitu soalnya di sini, Iya, dan iya. berbondong-bondong untuk masuk ke Liga Dunia. Gitu. Oke. Tapi abis dari ini kapan nih Floridanya? Ini Bulan tanggal 11 dan 12 April, tapi aku harus berangkat tanggal 7. Soalnya perjalanannya setelah iya. dilihat 37 jam guys di pesawat. Biar nggak jet Gokil. lag ya nanti Iya, ya. biar nggak jet lag. Dan for your information teman-teman, kakak pasti juga Apa tuh? baru nge deh. Kenapa? Florida Beatbox Festival. Kok adanya di Prancis? Florida bukannya USA. Iya kan? Jadi sebenarnya Florida Beatbox Rewind, Enak guys, ya? rewind. Dia kalau salah bisa gitu tuh. Kita kalau salah nggak bisa kayak gitu tuh. Bisa Gitu doang. Jadi Florida Beatbox Festival ini itu ada di Prancis, karena gini loh, ibaratnya Prancis ini nama negara. Ya, Prancis. Di Prancis ini punya provinsi namanya Agen. Nah, si Agen ini kan provinsi. Nah, si provinsi Agen ini punya kota namanya Florida. Oh, that's why. Iya, begitu. Jadi makanya namanya Florida Beatbox Festival, tapi nyebutnya susah banget sih anjir. Florida Beatbox Festival. Ya, dari Hugo. Anjay, gue di Jaksel guys sekarang guys. Ya gitulah. Itulah makanya kenapa. ada di Prancis ya, gitu. Jadi berarti nanti akan ke Prancis di tanggal 7 April. 7 April saya harus berangkat. Udah beli tiket segala macam ya? Untuk tiket, Iya. sebenarnya ini tanggal berapa ya guys? Masih tanggal 16. Masih 17 tanggal 16. Jadi 17 jadi Januari. kemarin itu aku ada buka galang dana gitu loh Kak. Sebenarnya tuh gini loh, aku tuh kan aku ini guys, saya ini cuman tiba-tiba ngeplay video dia. Bapak-bapak tim. Ini tiba-tiba ngeplay video dia loh. Ini di-cut Kenapa? pasti. Jangan di-cut ya, Bang. Nggak dong. Biar tahu ini jeleknya bekerja di sini Nggak dia. dong, tadi katanya dia best employee. Oh ya, best employee ya. Ya, Best Bang, maaf employee bercanda, dia. Bang. Maaf, Wes, Kak bercanda. ini. Iya, ini. Tapi ini belum terupdate ya mungkin ya angkanya Ih, ya. Ini 16 juta per hari ini Per aku hari ngecek ini? udah 23 juta tau Kak. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Oke. Dan ini aku buka galang dana ini karena gini loh guys, saya ini kalau bisa dibilang saya ini
hanya seorang pekerja di sebuah perusahaan yang gajinya tuh bisa dibilang UMR Jakarta lah, cuman masih yang ya karena saya baru menikah 1 tahun lebih, ini cincin saya ya guys. Di video saya banyak yang bilang, "Bang, itu peluk-pelukan udah nikah belum?" Udah. Apa perlu kita masukin in frame istrinya? Dia takut banget kayak beginian, Kak. Ya intinya gitulah, saya sudah menikah dan saya menikah dan saya kan merasa saya kan harus membagikan rezeki saya atau pendapatan saya untuk keluarga kecil saya gitu loh. Jadi kesimpulannya untuk keperluan seperti ini kan bisa dibilang kan keperluan pribadi saya sendiri bukan keluarga kecil saya kan. Dan dengan pendapatan itu menurutku aku nggak bisa nih nge-backup ini gitu loh. Nah dari makanya aku buka galang dana ini karena aku berharap mungkin ada teman-teman yang bisa bantu kasih dukungan ke saya gitu loh. Karena kan saya juga keterbatasan biaya dan lagi coba beberapa ngajuin brand atau lembaga cuman belum ada prosesnya gitu loh. Jadi makanya mungkin ada teman-teman yang sekiranya mau bantu apresiasi dukung saya untuk ke Perancis ini kan. Dan saya berkali-kali beribu-ribu minta maaf ke teman-teman, udah ngerepotin teman-teman juga gitu loh yang udah ngasih galang dana ini kan, karena Adi ngerasa ini juga bisa dibilang ini ngerepotin orang-orang gitu loh. Dan Adi di sini buka galang dana tuh bukan berarti kayak memaksa kalian untuk ngasih saya duit tuh, enggak sih, lebih ke ya udah kalau kalian mau minta kasih support dan dukungan aja kan sebenarnya. Kayak kalian kalau misalnya mau bantu meringankan keperluan saya bisa langsung ke kitabisa.com karena kitabisa.com ini kan platform resmi kan. Nah, intinya adalah di galang dana tersebut untuk keperluan tiket pesawat doang aja gitu loh. Dan dari tiket pesawat itu pun kalau emang terkumpul aku bersyukur banget gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata sekarang kan udah 23 juta dan tiket pesawat pulang pergi Perancis tuh 22 jutaan sekarang. Oke. Nah, jadi tujuannya kenapa aku buka galang dana itu karena takutnya aku meminimalisir aja sih, kayak nanti kalau misalnya aku ada ngajuin brand atau apa segala macam tapi malah cairnya di bulan Maret atau apa semakin mahal tiketnya. Iya, gitu loh. Dan itu juga belum tentu bakal approve atau apa gitu kan. Jadi makanya aku coba prosesnya soalnya panjang prosesnya soalnya. Jadi makanya aku buka galang dana itu dan saya berterima kasih banget loh sama teman-teman yang ngasih dukungan saya dan saya sangat-sangat mengapresiasi banget dan saya selalu mendoakan orang-orang baik tersebut kayak semoga rezekinya lancar. Itu beneran saya doa dari hati saya banget karena mereka nih nggak kenal saya tapi dia mau ngedukung saya gitu loh. Itu yang membuat saya kayak wow. Ya karena ada kualitasnya juga mungkin lihat. Mungkin kali ya. Iya dong, nggak mungkin orang ngasal ngasih duit mah. Tapi ini berarti kita ngomong karena ini donasi juga ya jadi Allah. trending ya. Tapi donasi ini berarti atas nama Mas Adi akan langsung ke Mas Adi ya. Berarti akan dipakai benar-benar ke Perancis ya, nggak kemana-mana kan? Kitabisa.com itu ngasih ada potongan pajak gitu loh Kak. Untuk potongan pajak mereka, kan? untuk keperluan mereka. Terus nanti uangnya itu diserahkan ke Adi. Adi mau langsung buat beli tiket pesawat. Langsung gitu loh. Soalnya keperluannya kan segitu doang soalnya gitu loh. Yang itu, setidaknya tuh Adi sampai di Perancis dulu aja gitu loh. 30 juta ini berarti udah nge-cover itu ya? Iya. Udah ikut akomodasi segala macam sudah? Akomodasi dari pihak acara itu sebenarnya pihak acara tuh ngasih hotel selama 2 hari dan hotel 2 hari dan uang untuk membalikan travel expenses sebesar 600 euro. 600 euro itu sekitar 10 juta rupiah lah. Tapi itu akan dikasih pas udah di sana gitu loh. Jadi harus berangkat dulu ke sana untuk mendapatkan itu gitu loh. Ya, bisa dibilang itu nggak terlalu menutup semuanya kan. Tapi sih, bener. Mungkin nanti kalau misalnya ada kelebihan rezeki, Adi juga ada rencana mau bareng sama teman-teman komunitas juga untuk ngebuat sesuatu hal baru nanti di masa depan untuk Indonesian Beatbox gitu loh. Gitulah intinya. Gitu ya, berarti ya. Lompat tapi berarti enggak ya? Enggak. Tapi berarti tadi kan udah minta ke, maksudnya kan ada di kita bisa. Terus ada di brand juga udah mulai ngasih proposal berarti ya. Terus apalagi usahanya? Maksudnya udah masuk ke lini pemerintahan mungkin? Gini loh, sebenarnya si kitabisa.com ini aku juga sebelum adanya Adi bikin video galang dana tersebut, kan Adi kan ada bikin video yang announcement ini kan. Aku nge-reaction announcement sama istri kan. Itu banyak banget tuh respon dari warga Indonesia juga kan. Asik. Dan alhamdulillah banget itu. Terus nggak lama tuh kayak banyak yang ngetek orang-orang atau lembaga-lembaga apa segala macam. Ada satu kepemerintahan
yang ngontak saya gitu loh. Halo, selamat atas prestasinya bla 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 atau apa segala macam kan. Kira-kira kita bisa bantu apa, kata dia gitu loh. Terus aku bilang, "Iya, ini saya masih butuh bla 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 apa segala macam." Terus dia bilang, "Oh ya udah, ini saya keep dulu ya. Saya akan majuin lagi ke apa gitu lah." Dia bilang gitu loh. Nah, prosesnya panjang sih memang. Prosesnya panjang banget soalnya. Terus habis itu setelah kapan tau lah 2 minggu apa seminggu lalu gitu, aku baru dikabarin lagi kalau mereka minta proposal akhirnya. Nah, proposalnya aku kirim kan mereka gitu loh. Tapi kan di sisi lain juga itu kan belum tentu akan di-approve. Benar-benar. Jadi makanya aku coba cari cara lain yang sekiranya aku bisa dapat tiket pesawat dulu gitu loh. Ya. Gitu, Yang penting secure dulu ya tiketnya ya, supaya nggak makin mahal kalau mepet. Dan alhamdulillahnya teman-teman banyak yang bantu juga kan. Aku bersyukur banget dan terima kasih banget. Dan di sisi lain juga aku juga sambil nyari-nyari kayak kerja sama brand atau apa gitu loh. Aku ngajuin proposal ke mereka. Ada yang goal tapi sejauh ini ya cuma di kontak aja sih. Belum tahu akan goal atau enggaknya, masih belum tahu juga. Semoga gitu. Semoga nanti banyak lah ya. Amin. Dan aku juga merasanya kalau seandainya nanti ada brand yang support dan bahkan berlebih uangnya, niatnya aku itu mau aku sisihkan untuk keperluan aku nanti mau ada rencana sama teman-teman Beatbox Indonesia untuk membangun Beatbox Indonesia supaya aktif lagi, terfasilitasi lagi atau apa segala macam gitu loh. Ini makanya lagi berusaha juga sebenarnya. Jadi Adi tuh sekarang mentingin ke Prancis juga iya, mentingin komunitas Beatbox Indonesia juga iya gitu loh. Karena Adi juga lahir dari komunitas Kak soalnya. Emang seberapa besar dan seberapa banyak komunitasnya? Banyak banget tau Kak. Banyak banget. Per daerah pasti ada tuh. Per daerah pasti ada. Soalnya gini, aku se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Kalau ke Medan ada mungkin, Beatbox Medan. Medan ada. Kakak orang Medan Kak. Iya. Horas Medan. Halo warga Medan, keren. Penasaran juga, apakah boleh beatbox itu di mix sama lagu-lagu daerah gitu? Loh, boleh lah, boleh. Oh bisa? Boleh. Ada nggak? Pernah bikin nggak? Belum. Oh iya, ada nggak? Belum. Ria pernah? Bingung sih mau bikin aransemennya kayak gimana. Bingung. Soalnya cuman bisa nggak? Guys, sumpah alat musik di tradisional Indonesia suaranya unik banget dan nggak yang banyak orang pakai. Jadi kayak aku ngelakuin yang di beatbox aku sekarang ya itu yang biasanya di budaya Eropa mainin dan aku bisa niruin itu gitu loh. Tapi kalau alat musik tradisional Indonesia ya itu karena saking uniknya, saya agak sedikit susah untuk niruinnya gitu loh, angklung lah atau apa gitu loh. Tapi bisa jadi ide dong untuk bahasanya bisa mengimitasi suara-suara dari ini kan. Iya. Itu kamu kayak tang tung tang ternyata apa? Ternyata tagading. Ya kan bisa kan? Tapi ya jangan tang tung tang aja. Ini nggak ada di skrip loh guys. Keren. Kakaknya ngejok. Itu lucu anjir. Kenapa sih tiba-tiba tung tung dang dung dia? Karena gue baru kebayang kayak di Medan kan ada tuh tagading. Bisa nggak sih di mix? Sebenarnya ya bisa aja. Cuman ada poin beatbox penilaiannya di clarity. Cara kamu mengucapkannya di nyanyi juga pasti ada kan kayak bagaimana dia bernyanyi melafalkan a i u e o nya, artikulasinya gitu loh, clarity kan. Nah di beatbox juga sama. Kalau misalnya asal bunyi kayak Iya. aneh sih dengernya. Oh, tapi mereka meminta itu juga ya mungkin ya. Maksudnya kayak Iya. Oh, ini suara apa sih nih gitu. Iya, itu harus banget Kak, kayak suaranya harus terdengar jelas dan bagus, bener-bener kayak musik kalau bisa gitu. Oh, ada nada-nada ya. Gitu. Oke, balik lagi ke komunitas berarti. Ada berarti semua daerah punya komunitasnya, besar banget. Besar banget dan kalau bisa dibilang aku tuh ada sempat ngobrol beberapa bulan lalu sama foundernya channel Swiss Beatbox ini adalah panutannya dunia beatbox gitu loh. Jadi semua orang ngelihat channel YouTube tersebut gitu loh, dan dia yang membuat Liga Dunia tersebut gitu loh, intinya gitulah. Nah terus si foundernya ini namanya Peponi, aku ngobrol sama dia masih 2 bulan apa 3 bulan lalu gitulah. Dia bilang, bro sebenarnya Indonesia tuh masih nomor 2 most subscribernya di Swiss Beatbox loh. Jadi posisi pertama itu Jepang, beatboxer Jepang banyak banget. Oh banyak ya? Kedua Indonesia, ketiganya baru di daerah Eropa sana. Jadi bisa dibilang Indonesia tuh banyak banget peminat beatboxnya. Tapi yang menggeluti atau menggelutinya itu lumayan nggak terlalu banyak gitu loh. Tapi menikmatinya banyak banget. Nah itu yang sangat disayangkan. Iya. Ada sekolahnya nggak sih di Indonesia?
course sekali. Course. Ada. Nih. Beneran. Ketawa. Kenapa ketawa? Tahu kenapa ya? Itu di belakang ada suara apa sih ketawa? Guys, jadi sebenarnya di sini ada anaknya Bang Randu. Di belakang kamera ini disorot gak sih? Pindah ini kameranya transistor, anjay. Nah, itu ada anaknya Bang Rando, guys, di sini, guys. Jadi, dulu ada sekolah beatbox Indonesia namanya. Itu yang menciptakan SBI. Bang Rando, Laurentis Rando. Shout out buat Bang Rando. Bang Rando ini bikin sekolah beatbox. Cuman udah lama nggak aktif lagi gitu loh. Cuman setelah itu nggak ada lagi yang namanya sekolah beatbox lagi gitu loh di Indonesia. Rata-rata banyak beatboxer itu yang latihannya dari komunitas. Oh, gitu. jadi ya udah join aja nanti join aja ke diajarin di komunitas, situ ya. gitu. Tapi kalau selain dari komunitas, maksudnya kayak Mas Adi sendiri dari mana? Apakah dari YouTube juga? Apa bahkan Bang Rando yang ngajarin langsung apa gimana? Gak semuanya Bang Rando, Kak. Gak semua ya. Oke, maaf Bang Rando. Ya gitu lah. Iya, aku lahirnya dari komunitas Tangerang soalnya. Jadi aku tuh dari dulu latihannya di komunitas, terus ngerasa ilmunya udah setak gini-gini aja, dan aku sharing sama temen aku ya ini lagi ilmunya. Aku autodidak lah nonton YouTube beatboxer luar negeri gitu loh. Jadi aku bisa segala efek atau apa segala macam untuk memperkaya aku punya skill kan. Itu belajarnya autodidak di YouTube gitu loh. Jadi kayak cuman ngedengerin doang, terus habis dari dengerin ngelakuin, oh ternyata dapet, bisa gitu loh. Sama halnya kayak gini loh, beatboxer itu nemuin gimana caranya ngelakuin itu kayak nyari kunci gitar. Oh ya? Nyari kunci gitar kan harus nyetel dulu dang. Sama kayak beatbox itu kalau ngedenger pattern beatboxnya kayak gimana nih. Ini saya ngikutin lagi. Oh, berarti gitu-gitu apa segala macem gitu loh. Tapi jadi beatbox bakat gak sih, Mas? Beatbox itu bukan bisa, semua orang bisa beatbox. Semua orang bisa. Bisa nggak ajarin dia untuk beatbox? Jadi ada orang di belakang sini ya. Halo. kan kita nggak pernah beatbox nih. Cuma satu orang doang ya yang bisa bagus banget beatboxnya ya. Bagus banget sih itu. Jago banget. Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa. Apa misalnya yang kita yang baru masuk ke beatbox diajarin apa biasanya? Kalau mau belajar beatbox sebenarnya cuman ikutin ya gitu ntar. Ikutin ya. Coba teman-teman ngomong bu gitu. Bu. Enggak, itu terlalu lebay bu. Iya. Terlalu lebay sih. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Cuman ngomong bu gitu doang. Bu. Nah, e-nya hilangin gitu. Itu yang pakai helm gak kelihatan dia lagi ngapain itu. Gimana itu? Nah, tapi vokal E-nya hilangin jadi gitu. Nah, itu udah bisa jadi suara kick kalau di mic itu. Pelan-pelan. Itu bisa jadi suara kick itu di mic. Gitu loh. Bunyi gitu kan. Terus ada lagi namanya hi-hat. Ini kan basicnya kan harus ngikutin kayak suara drum kan. Bunyinya itu ngomong C coba. C. Nah, tapi E-nya dihilangin jadi C. Nah, udah beres. Itu jadi hi-hat. Terus udah enak jadi sebuah. Oh, tapi ya memang harus butuh praktis ya, Pak. Iya dong. Nggak bisa yang instan mie aja, harus direbus dulu. Beda ya, pas dia bagus ya, pas gue kayak kok enggak ya? Kok kayaknya bukan kayak gitu deh kayaknya. Nantilah suatu saat kalau saya belajar dengan tekun pasti jago banget. Kayak ada yang di belakang kamera jago banget tadinya. Lagi. Jajak battle bentar lagi ya. Janganlah. Kalau battle kayak gitu berarti ya kan kita tahu kalau battle dance ya udah nanti dia dance itu. Kalau beatbox dia battle-nya gimana? Beatbox kalau ditanya battle-nya gimana, ya udah ngadu mulut tuh dia tuh. Ngalunginin teknik gitu kali ya. Jadi kayak gini loh, ada momen di mana beatboxer itu dituntut untuk mengcounter lawannya. Itu menjadi poin plus bisa dibilang. Jadi di antara 4 poin itu ada poin plusnya namanya nge-counter lawan. Jadi misalkan lawan ngelakuin apa gitu, terus kita ngikutin lawannya. Jadi kayak dia ngelakuin misalkan terus kita ngikutin. Seru banget ya. Terus habis itu kita bikin upgrade lagi. Ngupgrade terus kita masuk ke konsep kita awal, itu bisa masuk nilai poin plus banget sih. Tapi poin plus tersebut tidak menjanjikan untuk kamu menang lawan orang tersebut, karena kan banyak aspek yang harus dinilai juga kan. Harus namanya juga, semua gitu ya. Namanya juga nilai plus kan. Iya benar. Kayak apa? Adu pantun. Bener, cakep. Mas. Nggak, tapi kayak ya nggak apa-apa sih, contohnya banyak ya, cuma kayak pantun.
Si tiba-tiba Oh apa? ya, boleh Pak. Oh ini ada pertanyaan ya teman-teman. Workshop Halo, kita Bang. Pak. Halo. Pernah nama gue Onyo, Bang. Onyo. Onyo, Bang. Halo Onyo. Ih gemes banget namanya. Abangnya juga gemes banget nih. Bang, ya bang, Gimana, apa bang? Ini kan pasti kan dulu apa ya? Abang kan nggak mungkin tiba-tiba kenal beatbox itu kan nggak mungkin tiba-tiba aja kan. Pasti kan ada orang yang mempengaruhi abang buat kayak siapa bang yang mengajak abang buat gabung ke dunia beatbox dan siapa yang mempengaruhi gitu yang support banget gitu siapa? Kalau dari kapan dan dari awal-awal kapan ya, itu awal-awal mulai berarti ya. mulai itunya? beatboxnya ya? Iya. Mulai beatbox aku dari tahun 2012 bang, kak. Udah lama juga. Dari 2012 aku giatin beatbox. Jadi sebelum aku nge-beatbox aku dulu masih SMP. Itu aku jadi atlet volley gitu loh. Nah pas aku lagi latihan volley itu ada temen aku yang beceka-beceka begitu kan. Lah, Ya, emang tapi iya ya, kan awalnya beceka-beceka. Awalnya kan gitu ya. beceka-beceka doang di zaman 2012 itu kan. Ya. Nah, terus aku nanya lah, itu apaan? Itu namanya beatbox, terus dikasih tontonan. Waktu itu di 2012 ada Beatbox World Championship 2012 lah pokoknya. Nah, dari situ aku mulai belajar. Dari mulai belajar itu aku gabung sama komunitas di Tangerang namanya Revival Beatbox. Di zaman itu komunitas di Tangerang tuh banyak banget lah intinya. Nah, Oke. aku masuk ada namanya Revival Beatbox di tahun 2013. Di tahun 2014-nya semua komunitas ini memutuskan untuk Tangerang dijadikan satu aja namanya Tangerang Beatbox. Dari Tangerang situlah Beatbox. aku ketemu sama teman-teman baru apa segala macam dan di saat itulah nama saya jadi Adi Kerang. Oh iya, kenapa? Nah, kan nanya Karena dong. musik kenapa? Oh Kan iya tadi iya gua udah iya nanya. iya. Kerang ya. Kenapa kerang? Banyak banget teman-teman yang mau tahu juga Kerang siapa ini sih, siapanya Dita Kerang sih atau Oh apa iya gitu. lagi, gitu kan. Ya, gue nggak tahu itu siapa Dita Kerang, cuman K-pop. saya K-pop itu ya. Iya. Oh ya udah itulah intinya saya tidak tahu guys, mohon maaf guys. Takut ya Allah. Ya saya nggak tahu dan saya bukan saudaranya, bukan apa segala macam, Ya, tapi bukan ya. Kerang ini tuh kayak aku dulu pas masih nge-beatbox di zaman itu, aku nge-beatboxnya suka bunyiin derang, suka ngomong kayak gitu. Terus temanku nyaut lah, "Di, kenapa nggak nama lu Adi Kerang aja, lu lagi nyari nama panggung kan?" kata dia gitu. Iya bang, ya udahlah dipakailah nama Adi Kerang itu. Sampai di momen aku kompetisi di luar negeri gitu kan, mikir tuh di situ, ini nama Kerang kayak jelek banget. Bahasa Inggris ini? Shell. Kurang ajar. Adi Shell. Enggak lah, tidak bagus. Kenapa saya masih mempertahankan nama Kerang tersebut? Karena itu menjadi sebuah kebanggaan saya atau proud saya sebagai Indonesia, sebagai warga Indonesia atau orang Indonesia. Karena di saat keluar negeri, terus nama Adi Kerang ada di papan atau apa segala macam, terus ada orang Indonesia ngeliat ada nama Adi Kerang, itu orang Indonesia tuh pasti. Nah gitu loh. Adi Kayak ya? itu udah intensitasnya Indonesia. Susah banget anjir ngomongnya. Identitas. Ya, identitas Indonesia Karena banget. Adinya kan sebenarnya nama Adi kan Adi Indonesia dan banget. Kerangnya. Sebenarnya Adi juga di luar negeri ada kali namanya Adi. Iya. Tapi si Adi. Kerang Tapi manggilnya Adi. mereka gini kak, ini fun fact ya. Teman-teman saya di luar negeri itu manggil saya selalu dengan ngomongnya gini, ADK Rain. Oh. Sumpah Adi bang, Kerang. sumpah ADK Rain. Terus dia bilang apa lagi? Aku suka makan nasi goreng gitu. Itu kakak sih. Kakak ini nggak cantik doang, lucu deh. Tepuk tangan dulu guys, keren. Gokil. Ya gitu. Terus fun fact juga, aku kayak apa ya? Setiap aku keluar negeri tuh aku bawa apa ya? Kultur Indonesia banget gitu loh, Kak. Tapi tahun berapa pertama kali akhirnya ikut kompetisi luar negeri? Kompetisi luar negeri pertama 2019 sama Oh, udah temenku 2019 ya. di Asia Beatbox di Taiwan. Aku partner tag team gitu loh. Ada temenku dari Tangerang, Bang Mail namanya. Shout out Bang Mail. Aku tag team sama dia. Terus berangkat ke Asia itu kan ke Taiwan. Dan itu kan as a tag team, cuman yang kalau as a solonya aku ke Malaysia sama ke Jerman. Nah, cuman yang di Jerman ini terakhir itu aku bawa banget kultur Indonesia dengan jadi si MC-nya nanya kan ke aku, "Bro, kira-kira lu mau di-represent kayak gimana?" Ya, Terus Adi bilang, "Ini aja, Bro, saya mau minta tolong bikin countdown yang hitungan mundur gitu loh, Iya, 3, 2, 1 gitu kan. Tapi pakai bahasa gua, Bro, bukan bahasa Indonesia. Terus apa? Bro, can you say telu, loro, siji?" Oh. Ada videonya di YouTube kalau teman-teman mau tahu di Beatbox Germany. Jadi pas aku showcase di Jerman, hostnya belajar dulu lama banget. Terus Telu. Adi ngajarinnya dengan nulis C sama G.
kalau di bahasa Inggris kan jadi CG. Iya kan? Iya benar Lah, lagi. Benar. baru nggak kan? Sumpah CG. ngajarin bahasa Jawa sama orang luar negeri susah tahu. Terus akhirnya aku nulis C sama G jadi CG kan. CG. Oh CG. Loro. Dia loronya agak sedikit susah karena kan orang luar negeri sana banyak cadel kan. Iya, susah ya. Lo. Ya, that's it, no problem kata Ya, aku gitu kan. Yang penting dapat logonya kan. Iya. Telunya ini agak sedikit sulit karena aku nulis THE Delu. delu. Oh. Jadi dia nangkapnya CG loro telu. Gitu. Nah, kasih kerjaan lu ke MC. Tapi itu membawa proud Indonesia Iya, loh. iya, benar. Dan di momen itu kan penontonnya kan semua orang Eropa di situ kan. Terus I say the telu, you say loro and CG. Telu. Semua penonton pada ngomong loro, CG. Sumpah. Wis. Tonton aja di YouTube Beatbox Germany, sumpah aku bawa itu gitu. Berarti loh. itu poin lu ini dong yang showmanship-nya tadi ya? Itu masuk. Iya. Itu. Karena bisa membawa ini membawa kan. kulturnya Indonesia gitu loh. Dan gak cuman itu, banyak aku kayak ngasih tahu makanan tebak-tebakan harga outfit waktu itu ya. Aku bawa sepatu produk lokal waktu itu harganya cuman 300.000 atau 400.000 gitu kan. Kalau di euro paling sekitar 10-15 euroan lah. Mereka itu nebaknya sampai 200 sampai 300 euro. Atau sekitar 4 juta 5 jutaan lah. Terus mereka pas saya kasih tahu tuh ini harganya cuma 15 euro, bro. Orang pada kaget. Itu di acaranya ikut. Bukan di acara. Adi kayak lagi nongkrong aja gitu loh. Gitu. Jadi kayak banyak Adi ngenalin Indonesia banget di waktu di Jerman gitu loh ya. Semoga aja nanti yang Adi ke Prancis Adi bisa ada ngenalin misi banyak. budayanya juga lah ya pas pergi ya. Tapi ngomong tentang itu ya, berarti untuk orang yang memang suka beatbox di Indonesia kan masih sedikit nih kompetisinya. Berarti emang harus punya modal ya untuk bisa ikut-ikut keluar. Untuk luar negeri iya harus punya modal. Karena di Indonesia apa championship-nya? Ada nggak? Ada banyak nggak? Wah, fun fact banget ini, makasih banget Kak pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya Indonesia tuh belum pernah ada yang punya gelar atau titel. Ini setahu saya ya. Kalau misalnya saya salah, coba tolong koreksi saya teman-teman. Setahu saya di Indonesia itu belum ada yang punya gelar Indonesian Beatbox Champion. Oke, belum ada yang bikin, belum ada yang punya, belum ada yang bikin iya, itu iya. Indonesian Beatbox Battle Championship gitu kan. Dan aku bermimpi banget, ini yang aku lagi mau jalanin, bismillah banget kalau pokoknya nanti someday kayak ada sponsor atau mungkin apa, mau ngebuat Indonesian Beatbox Championship itu. Untuk ngasih kayak ngasih fasilitas ke teman-teman beatboxer Indonesia lainnya supaya bisa dapat gelar ini gitu loh. Gitu kayak merasakan jadi Indonesian Beatbox Champion karena belum ada yang punya gelar atau titel Indonesian Beatbox Championship itu. Tapi bagus tau Mas, berarti bisa dibawa ke, maksudnya kalau bikin proposal, maksudnya kan sekarang banyak lah ya di pemerintah juga ada DPR, kan udah banyak musisi-musisi, bisa dikasih mungkin karena kan mereka advokasinya juga kan kayak industri kreatif, musik gitu-gitu. Iya, ada Bang Komeng juga loh. Bang Komeng ya? Dia di DPR. Bang Komeng musisi ya? Enggak, tapi dia salah satu yang ininya, salah satu advokasinya itu mau meningkatkan kualitas dan inilah fasilitas untuk itu musisi-musisi. Ya, saya berharap coba banget deh. sih. Iya. Kan? Nanti saya coba. Ya. Terima kasih loh informasinya. Nanti saya coba. Tapi kan maksudnya goalsnya besar, goalsnya bagus juga. Jadi kita doain nanti bagus ya. Oh ada pertanyaan Bapak, silakan. Bang, gue pengen tahu. Ini kan lo berangkat April ya, Florida ya. Lo punya strategi nggak sih? Bentar bang. Mukanya serius banget Kak. Demi Allah. Gue takut anjir. Apa Bang punya strategi nggak sih? Kan sono kan Alem juga ikut ya. Alem, Nepom juga ikut. Emang kan? anaknya Bang Rando tahu semuanya. Lo punya strategi nggak? Enggak, ini Alem tuh nggak ikut bang. Di tahun yang ini dia nggak ikut. Dia tahu ikutnya di tahun yang 2024, tapi dia kalah. Oke. Lu tapi punya strategi nggak ntar buat di Florida nanti? Kalau ditanya punya strategi atau enggak, jawabannya punya bang. Karena gue berusaha untuk menciptakan ide-ide baru atau hal-hal baru yang nanti akan gue bawa di Florida Beatbox Festival ini. Karena itu wajib banget sih, dan Adi tuh kepengen banget atau kayak bersemangat banget untuk bisa juara satu di sini karena kan juara satu ini bisa maju Liga Dunia gitu loh. Ya, Adi berharapnya Adi ya. bisa latihan lebih banyak banget sekarang ini gitu loh. Gitu. Kalau ditanya punya strategi, wah punya banget bang, punya banget. Masih ngobrol sama yang Malaysia tadi juga untuk strategi, enggak lagi ya? Oh iya, masih itu berjasa banget. Shout out buat Archie. Archie, if you watch this bro, I'm really love bro. Respect to you man. Latihannya apa sih kalau kayak gitu? Latihannya latihan beatbox tuh gimana? Kecebak-kecebuk. Oh iya, jadi kayak setiap hari gampang dong ya. Di jalan nanti bisa cepak cepuk. Itu abang itu yang pakai helm, itu saya sebenarnya. Di jalan nih, saya pakai serius. Ini kayak di jalan gitu ya.
kan nggak boleh dengar musik pakai headset kan. Aku nge-beatbox Wih. di dalam helm ya. Udah gitu aja kayak di lampu jalan, merah, di lampu merah, lebih orang-orang liatin kayak enggak, gini. itu lebih enggak sopan, enggak ada attitude itu. Saya enggak kalau lagi berhenti di lampu merah enggak, saya diem. Oh, diem ya. Diem aja kayak ngelamun ngeliatin lampu merah kapan hijaunya gitu. Tapi di jalan bisa latihan berarti Di ya. jalan latihan ya, terus juga di kamar mandi. Itu kamar mandi adalah surganya para beatboxer. Kenapa? Untuk latihan. Karena bergema. Ih sumpah enak banget nge-beatbox di kamar mandi. Gitu. iya. Dan apa namanya, selain di kamar mandi juga ya di jalan, tapi yang kayak nggak yang di tempat ramai gitu loh. Tapi kalau di tempat ramai nge-beatbox tuh kayak nggak ada attitude-nya aja gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi ramai aku nggak Caper latihan ya, ntar beatbox. takut dikira caper ya. Iya, dikira caper. Itu yang gak saya mau gitu loh. Gitu. Pick me, sementang bisa gitu. Nah, itu yang gak saya mau gitu loh, guys. Gitu. Tapi kalau Mas Adi ini kan nanti bawa juga, oh ya udah tadi strategi berarti kayaknya nggak ada yang spesifik ya, belum ada atau mungkin masih Sudah ada, cuman tidak bisa saya Nggak bisa, bocorkan oke, di nggak sini, apa-apa, nggak apa-apa. teman-teman. Mohon Tapi maaf nanti ya. akan ada ini nggak, signature apa sih bahasa signature beat mungkin? Iya, signature beat. Masih Iya. yang drang-drang itu? Enggak lagi dong ya. Enggak kan? Keluar inget saya, guys. Maaf. ya. Kayak Ya. ini soalnya ini yang bikin nama saya jadi kerang, saya bawa lagi nggak gitu ya? Ini loh, ini efek sound aku yang ini. Ini alam. Nah, belum bisa. itu lebih kayak suara anime ya, guys. Ya, jadi alhamdulillah aku punya sound effect ini dari seluruh dunia ini belum ada yang bisa niruin kayak aku. Jadi itu adalah karakternya aku gitu loh. Dan itu akan saya bawa terus-menerus sampai kapanpun. Dalam strategi pun juga aku ngebawa hal itu. Oh, gitu iya. loh. Tapi nggak boleh terlalu banyak atau too much karena nggak bagus juga. Jadi ada strategi. Aduh, bocorin strategi dong ini. Ya udah, jangan, intinya gitu guys. jangan kebanyakan, Ya. biar Ya. surprise. Oh iya, nggak bisa bahasa Indonesia katanya. Bener lagi. Cuek sih sebenarnya. Cuek sih. Ya gitulah intinya. Aku kayak ada beberapa ngeluarin efekku, tapi ada hal yang aku selipkan untuk yang hal-hal barunya itu. Gitu. Oh, itu strateginya ya. Iya. Semoga lancar ya nanti ya. Menang Amin, juara amin, satu. amin, amin. Kalau ini untuk beatbox sendiri kan masih kerja nggak sih? Aku masih kerja sampai sekarang. Ini balik ini dari podcast ini kerja nih saya. Oh iya. Oh. Cuek, tapi maksudnya santai aja. kerja kantoran. Kerja kantoran. Aku Ih, jauh konten kreator banget ya. juga. Iya berarti maksudnya jauh banget dari beatbox sebenarnya ya. Iya. Tapi akan menjadikan beatbox jadi pekerjaan utama nggak? Beatbox itu menurutku gak Hobi jadi aja? Someday mungkin bisa. Di Indonesia berarti sekarang belum ya? Sekarang belum gitu loh, tapi berusaha gitu loh. Dan aku pun nge-beatbox ya, itu bukan berarti kayak cuman latihan untuk menjadi musisi doang, tapi beatbox pun juga dituntut untuk menjadi entertaining gitu loh. Iya, Nah iya, itu iya, yang itu aku latih beda juga sih. dan itu yang bisa membuat aku jadi content creator juga gitu loh kak, nggak yang cuman beatboxer doang. Tapi emang di Indonesia sendiri, kalau dari penontonnya nih, apakah cukup menyenangkan untuk para beatboxer ini? Maksudnya? Kayak mereka memang suka nggak? Kan jarang yang tahu kan Jarang sebenarnya. yang tahu, Nah, tapi kalau misalnya ada beatbox di stage ada beatbox, orang-orang pada seneng nggak sih sebenarnya? Wih seneng kak, karena Orang yang nggak tahu pun seneng ya sebenarnya. orang yang nggak tergantung. Karena gini ada beatboxer yang terlalu rumit mainin. Orang itu kan kebingungan kan. Iya. Orang lebih senengnya bunyi yang santai-santai kan. Ah itu yang musik atau apa segala macam gitu loh. Jadi tergantung beatboxernya juga. Ada yang terlalu rumit banget atau apa segala macam. Seru beat apa sih biasanya? Gini loh. Nih ada pattern beat cepat lah namanya. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, orang bilangnya lu bisa berapa suara sih? Sebenarnya tuh Oh iya, pernah ini dengar. nih. Jadi kayak misalkan aku bikin 8 suara dalam satu ketukan gitu. Ini bunyinya gitu. 8 kan? Ya. Pelan. Kalau dicepetin gitu. Wah. Jadi kayak kesimpulannya adalah beat cepet itu bisa works kalau untuk di battle. Oh, Dan itu pun juga oke. tergantung penempatan kamu face beatnya di mana. Nggak selamanya kamu satu konsep face beat mulu karena Iya, itu nggak nanti- terlalu enak didengar. Iya. Gitu. Dia juga capek gak sih kalau Facebook dulu? Capek juga, bener. Gitu terus. Gimana Iya kak? nggak Coba sih? gimana? Gue kebanyakan dulu gitu kan. Iya, gitu, Kak. Banget. Gitu. Nah, ada melodi nggak di beatbox?
Ya itu tadi yang Nggak, aku maksudnya bilang. melodi yang kayak udah cepet terus nanti kayak Iya, jadi pelan banget. Aku ada konsep contohnya apa ya? Beat cepat, abis Coba, itu coba, aku coba, masukin coba. melodi ya. Mau lihat. Boleh Mau minum dulu dengar? nggak sih? Boleh lah. Ini guys ternyata ini beneran ada minumnya guys. Beneran. Setelah lama saya menonton podcast ternyata ini beneran ada minumnya ya. Podcast siapa yang nggak ada minumnya emang? Ya nggak tahu, kirain nggak ada gitu loh. Maaf Kak. Coba. Itu kan Cepet. ting. Iya. Di sini ngatur flow-nya gimana cara orang untuk ikutan begini juga. Iya. Berarti sukses karena tadi mereka juga gini. Keren. Lebih ke respect ya Bang ya. Nice. Tapi pegel. Ya gitulah intinya kayak ada posisi di mana beatboxer bisa menaruhkan fast beat tersebut di tempatnya gitu loh. Biar di battle enak pun juga didengar. sama, lu harus nempatin fast beat, gak yang selamanya lu bisa fast beat gitu loh. Itulah tadi entertainment itu ya sebenarnya iya, ya. dan kalau misalnya ditonton sama orang awam, gak selamanya lu harus fast beat. Fast beat mungkin bisa ditaruh di set terakhir karena itu biasanya penghujung crowd gitu loh kayak gitu buat penghujungan. Klimaks Itu. lah ya. Nah, klimaksnya. Harus Apalagi disusun. Iya, apalagi yang sulit sih kalau misalnya orang pas denger terus kayak wah, ini beatboxer. Saya atau enggak nih teman-teman di belakang juga harus ngikutin ya. Iya. Coba kakak ngomong R bisa nggak? R. R. Bisa R. kan? Gampang kan R? Iya. Kedalemin. Iya lagi. Iya lagi gua nggak pernah coba iya. Iya nggak bisa. R gampang kan R. Iya. Tapi kalau ke dalam itu tapi bisa dilatih. itu bisa dilatih. Dan R ke dalam ini bisa dilakukan untuk ke berbagai macam efek gitu. Kakaknya nyoba mulu anjir. Ya gitulah bisa diaplikasiin ke beberapa efek. Pasti kakak suka nonton ya di sosial media atau apa gitu ya. Beatbox itu dikenalnya coba suara sleting bisa nggak? Oh iya ada. Suara sleting itu yang jaket Iya. kayak gitu kan? Lagi sekali lagi. Ini cuman itu cuma narik si bibir doang tapi agak ditekan. Cuman dengan adanya R ke dalam kan bunyinya tadinya tapi bisa jadi anjas. Baru gitu anjas giliran saya belum tadi ya udah biasa aja cuek anjir. Kayaknya karena ini ya, mungkin kenapa orang bilang kayak ih kok bisa sehari-hari. Iya, mungkin kalau kayak kita tadi gitu. kan udah dianggap kayak oh musik ini. Iya jadi musik gitu kan. itu pembedanya gitu loh. Beatbox zaman sekarang tuh udah bener-bener dituntut untuk membuat jadi musik gitu loh. Iya, Lo ya. bikin beatbox itu bener-bener jadi musik dan jadi sebuah karya juga gitu loh. Dan si R ke dalam itu tadi gak gitu doang tapi bisa Coba. Nah itu suara siul tapi dikasih R ke dalam jadi gitu. Dan segala macamnya dia pokoknya nyobain dia loh. Ini penonton di rumah juga nyobain kan tuh tadi. Alah. Ilmu. Nah, gitulah lagi pokoknya. dari Andi. Iya, gitulah guys. Oh, oke. Berarti tapi maksudnya ke depan membuka kesempatan aja kan kalau memang udah entertainmentnya terbuka untuk beatbox ya mau jadi beatboxer pasti ya. harus gitu loh. Dan aku pun juga di beatbox dituntut untuk entertaining juga gitu loh. Karena kan di nilai beatbox tadi showmanship itu juga itu dinilai entertainingnya, cara bagaimana kamu mengentertain crowd, cara kamu membawa suasana, kamu punya set itu jadi seru banget nggak nih ditonton gitu loh. Itu dinilai juga. Gitu. Iya. Bisa collab sama artis-artis lain juga dong? Bisa. Kalau penyanyi yang biasa gitu misalnya Bisa. Jadi gini loh Kak, sebenarnya tuh pandangan Aku orang di kebayang beatbox sih, iya. mungkin banyak yang belum tahu ya. Beatbox itu mungkin orang-orang nganggapnya kayak beatbox itu cuman jadi backing dari band. Ibaratnya beatbox itu kayak drummer. Drummer kan selalu di belakang doang kan. Dia nggak bisa yang menjadi vokal di depan kan. Kalau di sebuah band kan atau di apapun. Tapi beatbox pun juga dianggap orang pun juga sama kayak drum dong, kayak di backing vokal. Padahal enggak, sebenarnya juga beatbox tuh bisa vokal juga sendiri dengan bisa ngebuat segala macamnya. Itu tadi makanya kenapa beatbox itu bisa dituntut
beatbox itu bisa dijadikan bener-bener kayak musik gitu loh. Iya, aku bayang nanti mungkin ada beatbox X siapa gitu, misalnya mahal ini mungkin atau siapa. Gak ada yang tahu, gak ada yang kan, tahu. bisa kan berarti kan. Aku juga sama ada beberapa rapper juga aku kolaborasi dan masuk dan enak kok didengarnya. Iya, iya. Karena aku bikin rapper instrumennya. Kan cepet, tapi kan kalau misalnya kayak lagu-lagu yang slow-slow ala-ala zaman sekarang gitu kebayangnya. Bisa Mungkin Kak, bisa ya. Karena banyak juga orang berpandangan kalau beatbox ini sebenarnya ke skena hip hop lah bisa dibilang. Ya, Padahal sebenarnya beatbox itu ya, itu bisa ngelakuin semua genre Kak, semua genre. Oh iya ya? Apapun gitu loh. Jarang aja mungkin, tapi ya makanya kita nggak ngeh mungkin ya. Kayak orang nganggapnya kayak ya udah beatbox itu di skenanya hip hop doang. Tapi kalau dipikir lagi sama saya ya, beatbox itu bisa ke segala macam genre gitu loh. Mau ke IDM, mau ke electronic music. Yang aku bawain di Wildcard itu tuh termasuk electronic dance music itu loh, IDM. Iya, IDM. Itu kan aku bawain bass house kan. Nah, itu di segi IDM aku agak sedikit kurang begitu mengerti di sini ya, kalau misalnya saya salah coba tolong koreksi ya teman-teman ya, tapi saya ngerasa kayak beatbox itu nggak cuman yang ngulik aransemen rap aja di tempo 120 atau hip hop atau something like that, tapi juga bisa di 130 atau mungkin 150 drum and bass atau apa segala macam gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah beatbox tuh bisa dibawa kemana-mana juga sebenarnya. Ada karya musik bagian China yang bunyi itu juga bisa. Terus Bisa dibikin tuh. jedak-jeduk atau apa segala macam juga bisa. Jadi ide konten itu nanti. Iya. Ide konten ngajarin imitasi suara apa gitu, masukin ke Instagram biar kayak makin gitu. oke kan. Tuh. Semoga nanti makin banyak kolaborasi lah ya. Amin. Termasuk amin. Mas Aku Adinya berharap banget sendiri sih. ya, collab dengan banyak artis-artis. Amin. papan Dan atas. itu semoga bisa ngebuka jalan buat teman-teman aku yang lainnya juga bisa Iya, kolaborasi iya. juga Oh ya, gitu itu ada kan. harapannya nggak untuk si komunitas sendiri lah ya? Wow. Atau harapan secara besar lah, karena kan tadi ya harapannya udah tercukupi untuk donasi, ada pemerintah, ada brand, terus apa lagi? Harapan aku beatbox di Indonesia aktif kembali di masanya waktu lama itu loh, pernah ramai sekali dan jaya sempat lagi ya. jaya lagi lah bisa dibilang gitu loh. Jaya. Pasti dia mau gitu kan. Saya tahu kesana arahnya. Ya gitulah guys, intinya. Oke. Aku ngerasa aku berharap banget beatbox itu aktif lagi, banyak lagi peminatnya, banyak lagi yang menikmati beatboxnya itu juga. Dan visi misiku juga berangkat dari dulu sampai sekarang. Aku berusaha untuk memperbaiki image beatbox di kalangan orang awam manapun gitu loh. Karena kan Image apa emang? image beatbox di orang-orang yang nggak terlalu tahu beatbox itu kan pasti cuma taunya boom setak siap atau mungkin bucuk kepetek iya kayak gitu. Dan beatbox itu terlalu dipandangnya kayak remeh banget, kayak cuma ngeluarin ludah atau apa segala macam, padahal beatbox itu sangat-sangat menarik banget untuk dipelajari. Karena ada satu momen Kak, bukan satu momen sih, ada temanku beatboxer luar negeri. Oh iya. Dia punya penyakit paru-paru. Dia punya penyakit paru-paru, tapi dia bisa sembuh dari penyakitnya dengan dia nge-beatbox doang di rumah sakit. Karena Jadi gini, di rumah sakit nggak ada dokter, dia beatbox aja. ya dokter jelas Nggak ada obat, ngasih dia beatbox. dokter ngasih obat tetep, cuman kan di sisi lain dia cara melatihnya ya dengan beatbox. Jadi sebenarnya beatbox itu lebih ke pelatihan pernapasan sebenarnya. Jadi kan daripada latihan napas cuman Iya. lebih aneh kan ngelihatnya kan. Nah, Keluarin gitu kan biasanya. apakah Kayak tarik keluarin. oh iya. Berarti dia melatih itu dengan beatbox. Iya, melatih pernapasan. Jadi kayak ini kan beatbox kan itu angin keluar. Ini angin ke dalam. Keluar ke dalam itu kan latihan pernapasan. Jadi lebih asik kan kedengarannya. Gitu loh. Jadi latihan pernapasannya jadi kayak bikin musik seru juga gitu loh. Dan ada teknik beatbox yang pure ngelatih pernapasan banget. Bunyinya tuh ini narik keluar. Kalau aku disuruh lama juga aku kuat karena itu narik keluar. Maukah 1 jam? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Ya intinya gitu lah. Sampai bisa sembuh dia ya, maksudnya. Sampai bisa sembuh. Dan karena latihan itu. ada juga ini juga aku mau sedikit cerita tentang ada beatboxer luar negeri juga yang menjadi dosen di sebuah kampus dengan mata pelajaran beatbox. Sebenarnya beatbox itu tuh banyak banget. Ibaratnya kayak ini kan seni musik yang ditirukan hanya dengan mulut. Ada kan di Jogja tuh kampus isi kan. Nah itu kan bisa dibilang kampus khusus untuk
seniman-seniman Seni, musik gitu kan. Nah ini beatbox itu juga sebenarnya sama kayak musik karena kan beatbox itu kan mengimitasi suara-suara apapun kan. Nah terus juga di dalam situ ada banyak penilaiannya juga dan segala macamnya gitu loh. Jadi banyak yang harus diajarin sebenarnya. Iya. Berarti harapannya untuk itu tadi ya. Sebenarnya banyak banget yang makin tinggi gitu ya. Dan aku berharapnya juga ada yang tadi aku bilang ternyata temanku ada yang dari penyakit paru-paru ternyata sembuh. Aku berharapnya ada dokter yang meneliti beatbox ini gitu loh, supaya mungkin ini nggak bercanda ya guys, ini beneran, saya nggak bohong. Iya. Mukanya pada ketawa semua di belakang soalnya. Enggak kok. Ya. Ini Tadi mereka pikir aku berharapnya ada dokter yang beatboxer juga gitu. Dokter beatboxer dia. Ya, gitulah. Ya aku berharapnya ada dokter yang meneliti beatbox ini supaya untuk bisa mungkin jadi alternatif penyembuhan sakit apa gitu. Dan berapa? Sebentar ya. Salah. Sekali ya. Soalnya rewind guys. Dan bisa diteliti juga sama mungkin ilmuwan atau apa gitu yang meneliti beatbox ini tuh seperti apa dan bagaimananya gitu loh. Karena di luar negeri sana itu udah ada yang meneliti beatbox itu seperti apa dan bagaimananya, dan ada karya ilmiahnya. Di Indonesia itu belum ada. Dan aku mau buat itu aku nggak bisa karena aku nggak punya fasilitasnya atau apa gitu loh. Oh iya. Jadi aku berharapnya mungkin ada beberapa orang yang bisa meneliti beatbox ini gitu loh. Amin, semoga gitu. ya biar Itu harapan makin aku sih. tinggi. Gitu. Oke, Mas Adi terima kasih banyak. Keren banget penutupannya bang, gokil. Gokil bang. Terima kasih banyak, semoga harapannya terwujud ya. Amin. Semoga lancar juga perjalanannya, pesawatnya segala macam sampai ke Prancis nanti. Amin. Dan menang. Amin ya Allah. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.